truly understand that you need to get 3 points. Like The Indo boys, if we reach the World World Cup. Cup, they can tattoo my whole body. Banyaknya sorotan yang tertuju pada skuad Garuda era baru ini jangan sampai membuat para pemain terlena apalagi terbuai, karena bagaimanapun persaingan di ronde ketiga ini sangatlah berat. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan yang akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret nanti harus bisa memaksimalkan segala hal yang telah dipersiapkan, mengingat peta kekuatan di grup C yang sama sekali nggak bisa ditebak. Untuk menghadapi laga krusial ini pun berbeda dengan era Sintayong, Patrick Kluivert punya opsi lebih banyak di lini serang timnas Indonesia. Dari 27 pemain yang dirilis oleh PSSI kemarin, pos lini depan Garuda menjadi yang paling mencuri perhatian. Dalam pemanggilan kali ini, Patrick Kluivert memanggil nama-nama langganan seperti Rafael Strijk, Ramadan Sananta, hingga Hoki Caraka. Selain itu pun, skuad Garuda juga ketambah 2 pemain depan anyar, yakni Ole Romani dan Septian Bagaskara. Jika berbicara soal penampilan musim ini, nama Septian Bagaskara memang cukup layak untuk dipertimbangkan masuk ke skuad timnas Indonesia. Sekadar diketahui bahwa striker berusia 27 tahun itu saat ini sudah mencetak 7 gol dan 1 assist dari 25 penampilannya bersama Dewa United di BRI Liga 1. Selain Septian, nama Ole Romani bakal menjadi pemain keturunan yang nanti debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Ole Romani yang saat ini bermain untuk Oxford United resmi melakukan panggilan sumpah WNI pada awal Februari kemarin. Dan melihat kualitasnya sebagai seorang penyerang, mantan punggawa FC Utrecht tersebut jelas akan sangat dibutuhkan untuk membuat lini depan skuad Garuda lebih tajam. Berlimpahnya pemain depan yang dibawa Coach Patrick ini lantas membuat skuad Garuda dinilai lebih berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, di balik banyaknya pemain di lini serang yang dipanggil oleh Coach Patrick, pelatih asal Belanda ini diketahui tak memanggil nama Asnawi Mangkualam yang padahal dahulu merupakan kapten timnas Indonesia di era STY. Tak dipanggilnya Asnawi ini lantas membuat media Vietnam menyoroti keputusan tersebut dan menilai bahwa kapten tim Garuda itu tak mampu bersaing dengan para bintang di timnas Indonesia era ini. Memang tak bisa dipungkiri dicoretnya nama Asnawi Mangkualam di skuad asuhan Patrick Kluivert merupakan sebuah kejutan. Padahal di musim ini Asnawi selalu bermain reguler di klubnya Port FC, di mana tercatat pada musim ini Asnawi sudah bermain sebanyak 22 kali di Thailand League dan juga mencetak 1 gol. Memang segala hal soal pemanggilan pemain kembali lagi pada kebutuhan dari skema dan juga strategi pelatih. Dan terlepas dari tak dipanggilnya nama Asnawi di era baru ini, media Vietnam juga dibuat tercengang dengan nama-nama pemain timnas Indonesia yang mayoritas bermain di level sepak bola Eropa. Ditambah lagi harga pasaran yang dimiliki oleh para pemain tersebut, membuat timnas Indonesia bernilai sangat mahal, bahkan yang tertinggi di Asia Tenggara. Yap, skuad timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert diketahui bernilai 5 kali lipat lebih mahal ketimbang skuad jawara Piala AFF 2024 timnas Vietnam. Berdasarkan data situs penilaian pemain global Transfer Market, timnas Indonesia 5 kali lebih berharga dari timnas Vietnam. Pemain-pemain mahal timnas Indonesia sebagian besar berada di Eropa. Tak sampai di situ, publik Vietnam juga membandingkan harga pemain termahal mereka dengan pemain timnas Indonesia, di mana di kubu Vietnam ada Pham Tuan Hai, peraih peringkat kedua Ballon d'Or-nya Vietnam yang punya harga pasaran senilai 400.000 euro. Sedangkan di sisi timnas Indonesia ada Miss Hilgers, back FC20 dengan harga pasaran mencapai 9 juta euro dan tentu bagaikan bumi dan langit jika kedua pemain itu dibandingkan. Melihat ini, publik Vietnam tentu akan lebih tercengang jika timnas Indonesia sampai lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Berbekal skuad mahal saat ini, Patrick Kluivert dijagokan untuk bungkam Australia dan juga Bahrain, serta diharapkan mampu membawa timnas Indonesia untuk lolos ke ajang bergengsi dunia tersebut.
Ya, perjuangan Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia kini benar-benar begitu dinantikan oleh banyak pihak. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahkan juga memberikan bocoran bahwa skuad Garuda mendapatkan dukungan penuh dari para negara di ASEAN melalui pemimpin federasinya. Sebagai satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, seluruh negara ASEAN sepakat ingin mendorong kemajuan sepak bola Asia Tenggara, termasuk memberikan dukungan pada kiprah Garuda yang kini tengah berjuang di antara tim-tim kuat Asia lainnya. Memang, dalam pertemuan Pak Erick Thohir dan para presiden Federasi Sepak Bola ASEAN, mereka juga membahas sejumlah hal mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi yang kompetitif, dan sampai kualitas wasit. Pak Erick pun menyampaikan ucapan terima kasihnya atas segala apresiasi yang telah diberikan pada perjuangan Garuda era ini. Terima kasih, apresiasi dan dukungan untuk Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita bersaing di lapangan selama 90 menit, selebihnya kita kembali sebagai sahabat untuk saling mendukung satu sama lain. Tak bisa dipungkiri dengan berada di peringkat ketiga klasemen grup C, mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan, dan hanya tertinggal 1 poin dari Australia di klasemen sementara, membuat skuad Garuda masih mempunyai peluang besar untuk lolos langsung sebagai salah satu dari 2 tim di peringkat teratas klasemen atau melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Tiket putaran keempat pun bisa didapat jika skuad Garuda berada di ranking ketiga atau keempat klasemen akhir, dan sebab itu Pak Erick mengingatkan bahwa 4 pertandingan sisa benar-benar krusial bagi skuad Garuda, apalagi peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih cukup terbuka lebar. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh PSSI seperti memperkuat tim kepelatihan serta menaturalisasi para pemain. Karena inilah Pak Erick Thohir mensyaratkan target baru skuad Garuda adalah lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa penyesalan apapun. Yap, target tersebut memang bisa dibilang cukup realistis jika melihat komposisi skuad yang ada seperti sekarang. Gelandang andalan timnas Indonesia Tom Hai bahkan sudah memiliki nazar untuk diwujudkan apabila dia berhasil membawa skuad merah putih untuk merebut tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Nazar itu disampaikan Tom Hai ketika berbincang dengan kompatriotnya Sandy Walsh mengenai apa yang ingin mereka lakukan apabila berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke ajang bergensi dunia itu. Pada awalnya, Sandy Walsh menyinggung Tom mengenai rencana mereka saat masih muda. Ketika itu keduanya sama-sama bermain untuk timnas Belanda U15, U17, dan U20. Bahkan keduanya pernah menjuarai Euro U17 2012. Sandy mengatakan bahwa dirinya dan Tom Hai pernah sama-sama memiliki keinginan untuk membuat tato bernuansa Indonesia. Namun sayangnya sampai saat ini dia belum sempat mewujudkan niat tersebut. Nah, menanggapi pernyataan dari rekannya itu, Tom Hai memang mengutarakan keinginannya untuk menambah raja di tubuhnya. Namun menariknya, Tom Hai menyebut apabila dirinya bisa saja menato seluruh tubuh apabila skuad Merah Putih berhasil merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya punya beberapa tato, tentu saya akan bergabung, tapi tidak mau tato besar. Seperti jika kami mencapai Piala Dunia 2026, mereka bisa mentato seluruh tubuhku. Ya, menilik pernyataan ini tentunya menarik dinantikan. Bagaimana Tom Hai akan memenuhi nazarnya jika benar Indonesia lolos ke panggung terakbar dunia itu?